Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pewarnaan mikrobiologi. Yang pertama, prinsip pewarnaan yaitu pertukaran zat warna dengan protoplasma pada sel. Jadi, zat warna yang kita tambahkan akan bertukar tempat dengan si protoplasma pada sel. Oke, apa itu protoplasma? Protoplasma itu adalah kandungan protein maupun karbohidrat maupun asam nukleat, yaitu DNA, RNA yang ada pada sel bakteri. Nah, semuanya protein, asam nukleat, dan karbohidrat itu cenderung bermuatan listrik negatif. Nah, memanfaatkan adanya muatan ini, maka bakteri tersebut dapat bereaksi dengan zat warnanya sehingga mereka akan terwarnai gitu ya. Nah, zat warna itu sendiri ada dua. Yang pertama ada zat warna asam dan ada zat warna basa. Zat warna asam itu disebut juga dengan zat warna anion. Kalau zat warna basa, zat warna kation ya. Zat warna asam disebut juga dengan zat warna negatif. Kalau zat warna basa disebut juga dengan zat warna positif. Contoh zat warna asam yaitu natrium eosin dan natrium nigrosin. Tapi pada penyebutan di laboratorium kita sering nyebutnya eosin saja atau nigrosin saja. Ya, tidak ada natriumnya. Oke. Nah, di sini penulisan yang ada natriumnya itu adalah untuk menunjukkan bahwa eosin itu bermuatan negatif. Ya, makanya disebut zat warna asam atau negatif. Gitu ya. Seperti yang kita ketahui, bentuk atau struktur asli dari eosin adalah natrium eosin. Nah, pada saat diuraikan di dalam larutan, maka natrium akan bermuatan positif dan eosin akan bermuatan negatif. Gitu. Nah, begitupun dengan zat warna basa. Kalau zat warna basa, maka dia berikatannya dengan klorida, ya Cl-. Artinya, dia disebut basa atau disebut positif karena memang zat warnanya bermuatan positif dan Cl-nya bermuatan negatif. Jadi dalam hal ini mereka bermuatan positif. Nah, siapa saja yang merupakan zat warna basa? Yang pertama yaitu kristal violet, lalu methylene blue atau Mb, kristal violet atau Kv, safranin, dan juga karbol fusin atau Kf. Nah, semua pewarna yang positif atau zat warna basa ini sering dipakai untuk mewarnai bakteri. Kenapa? Karena bakteri sejatinya bermuatan negatif. Maka yang negatif sukanya dengan yang positif gitu. Sehingga mereka akan terwarnai atau bakteri tersebut akan terwarnai. Karena negatif pada bakteri akan lebih suka berinteraksi dengan positif atau zat warna positif. Gitu. Lalu zat warna lalu kenapa zat warna itu ada dua gitu ya? Kan yang positif pasti nih kepake karena kan secara umum bakteri itu bermuatan negatif, betul. Nah, terus yang negatif itu buat apa? Kenapa ada dibikin juga zat warna negatif gitu? Karena kenapa dia ada zat warna negatif gitu ya? Padahal bakteri kan muatannya negatif. Nah, kita tahu bahwa negatif dengan negatif itu kan nggak bereaksi toh. Negatif dengan negatif itu kan nggak bereaksi. Tapi kenapa dibikin? Nah, ini guys. Jadi memang betul kebanyakan bakteri bermuatan negatif. Akan tetapi ada juga bakteri yang sulit atau muatan negatifnya ini lemah gitu, sehingga dia kalau ketemu sama positif ya nggak bisa gitu karena terlalu lemah gitu ya. Makanya dibuatlah zat warna asam atau negatif untuk apa? Untuk bakteri yang sukar terwarnai gitu, untuk bakteri yang susah diwarnai gitu guys
ya, atau negatifnya nggak kuat gitu. Nah, inilah dasar dari pewarnaan. Lalu kita bahas mengenai pewarnaan, ada dua, yaitu pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif. Pewarnaan sederhana seringkali kita menyebutnya dengan pewarnaan positif gitu. Kalau pewarnaan negatif ya negatif. Jadi kalau pewarnaan negatif tidak ada nama lainnya, ya memang dia negatif, real negatif. Tapi kalau pewarnaan positif, nama lainnya adalah pewarnaan sederhana. Oke. Nah, kenapa disebut sederhana? Karena bakteri yang diwarnai itu dengan regen tunggal. Jadi zat warnanya itu tunggal, satu. Gitu ya, guys. Terus yang terwarnai itu bakterinya. Kenapa? Karena zat warnanya kan positif. Maka ketika ketemu dengan bakteri yang bermuatan negatif, dia akan terwarnai. Gitu ya, guys ya. Terus difiksasi. Dilakukan fiksasi pada penetapan ini. Kenapa? Untuk mematikan mikroba dan melekatkannya. Jadi supaya melekat dan mati. Nah, untuk zat warnanya adalah ya terdiri dari zat warna basa ini ya, yaitu ada kristal violet, ada methylene blue, ada karbonfusin, ada safranin. Itu. Atau kita kenal dia dengan zat warna basa atau kation. Untuk tujuan penetapan ini adalah untuk mengetahui bentuk, ukuran, dan susunan, atau kita mengenalnya dengan morfologi, dan juga morfologi ya, untuk mengetahui, untuk menentukan morfologi sel atau bentuknya seperti apa. Oke. Nah, proses terjadinya pewarnaan ini adalah karena zat warnanya positif dan bakterinya negatif, sehingga bakteri ini akan bertukar tempat dengan zat warna, atau zat warna melengket ke bakteri sehingga terwarnailah bakterinya gitu. Nah, untuk cara kerjanya dibilas gunanya agar zat warna tidak bertumpuk. Jadi di cara kerja itu nanti kalau kalian pelajari ada proses pembilasan kaca preparat ya. Untuk apa? Untuk supaya zat warnanya tidak bertumpuk. Nah, dibilasnya di keran, di air yang mengalir ya guys, tapi jangan langsung kena bakterinya ya. Gitu, dari ujung saja alirkan air pelan-pelan gitu ya guys ya. Terus untuk perbesaran yang digunakan adalah 40 kali 10, yaitu 400 kali, dimana 40 pakai lensa objektif dan 10-nya dari lensa okuler gitu. Nah, terus nanti diamati ya. Nah, pada saat berikutnya pewarnaan negatif. Kalau pewarnaan negatif itu digunakan untuk apakah? Untuk bakteri yang sulit diwarnai. Jadi nanti yang terwarnai itu latar pandang yang terwarnai. Oke, jadi ini yang terwarnai latar pandang ya. Kalau ini tadi yang terwarnai bakteri. Nah, ini tidak dilakukan fiksasi untuk pewarnaan negatif ya guys. Kalau pewarnaan positif tadi ada fiksasinya. Jadi kalian harus tidak boleh tertukar ya. Kalau negatif tidak fiksasi Ji. Nah, untuk zat warna berarti karena negatif ya, berarti kalau nggak eosin, nigrosin ya. Nah, di sini yang digunakan adalah nigrosin atau tinta India, atau di literatur juga disebut tinta Cina ya. Nah, ini adalah zat warna asam, zat warna pada pewarnaan negatif. Tujuannya ini untuk mengetahui morfologi sama Ji kayak ini, dan juga untuk mengetahui struktur kapsulnya. Jadi untuk mengetahui struktur kapsul, seperti apa kapsulnya, dan juga mengetahui morfologinya. Oke. Nah, untuk proses terjadinya pewarnaan sama kayak tadi, di sini zat warnanya negatif ketemu sama negatif, jadi tidak bereaksi atau tidak terwarnai. Kalau dari segi cara kerja itu tidak ada hal yang perlu dijelaskan ya anak-anak. Jadi insya Allah bisa dimengerti ya cara kerjanya. Tidak ada teori yang gimana-gimana gitu ya. Untuk perbesarannya sama 40 kali 10 atau 400 kali ya. Nah, berikutnya pada saat
pelaporan nanti kalian harus menggambarkan bagaimana bentuk bakteri yang telah kalian warnai dan pas dilihat di mikroskop itu bentukannya seperti apa. Nah, untuk bentukan bakteri itu ada di sini. Oke, nah ini bentukan bakteri. Nanti ada, apakah nanti kalian mengamati kayak gini, bentuk bulat atau kokus. Ini bulatnya cuma satu berarti monokokus, atau ini diplococcus. Nah, ini staphylococcus. Kalau diplococcus berarti dua-dua gitu. Terus kalau ini enggak. Nah, ini masuk juga, apakah dia bentuknya staphylococcus atau bentuknya kayak anggur. Nah, ataukah bentuknya kayak rantai, yaitu kayak rantai, streptococcus, atau bentuknya sarkina, yaitu bentuk kubus, dan ataukah bentuknya tetracoccus, ini yang bentuknya 4. Oke. Nah, kadang juga bakteri itu bentuknya basil. Nah, ini ada monobasil kalau bentuknya batang satu. Nah, kalau batangnya ada 2 berjejer maka dia diplobasil. Nah, terus kalau ini jarang ya. Nah, paling ini yang berjejer seperti ini maka dia adalah streptobasil. Yang bentuknya rantai, oke? Nah, ini berikutnya, yang ini juga jarang. Paling yang ada lagi sering itu ini vibrio, jadi bentuk koma. Kayak tanda petik gitu ya, guys ya. Nah, itu adalah vibrio. Oke, kayak begitu ya anak-anak yang sering keluar, yang sering teramati, oke?